mampu memerangi Edom. Ya, mari kita memerangi Edom. Ya, lalu sesungguhnya aku akan membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa, engkau akan sangat dihina. Keangkuhanmu, ya, keangkuhan hatimu telah memperdaya engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu dan tempat kediamanmu yang tinggi, engkau yang berkata dalam hatimu, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Saudara-saudara, jadi Tuhan itu berfirman bahwa orang-orang Edom itu nanti akan dikecilkan. Akan dikecilkan. Aku akan membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Kenapa? Karena orang Edom ini angkuh. Ya. Edom itu angkuh, kedudukannya itu seakan-akan tidak bisa direbut, dikalahkan bangsa lain. Orang Edom memang terkenal cerdas, bijaksana. Tapi walaupun demikian, orangnya sombong. Dia mengatakan, kami tinggal di gunung-gunung tinggi, di tempat sarang-sarang Raja Wali. Tidak ada orang yang mengalahkan kami. Nah, itu Tuhan melihat kesombongan. Tapi akhirnya dikatakan di dalam ayat itu, sekalipun engkau terbang tinggi seperti Raja Wali, ayat 4, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau, demikian firman Tuhan. Jadi keangkuhan itu nantinya yang akan membalas itu Tuhan sendiri. Jika malam-malam pencuri dan perampok datang kepadamu, betapapun engkau dibinasakan, bukankah mereka mencuri sebanyak yang diperlukan. Kalau orang panen anggur, biasanya akan menyisakan sedikit untuk orang-orang miskin. Tetapi, apa yang terjadi dengan Edom? Yang terjadi dengan Edom itu harta yang tersembunyi pun dicari, itu ayat 6. Sampai ke tapal batas engkau diusir. Engkau diperdaya, dikalahkan sahabat-sahabatmu. Orang-orang yang dulu dekat dengan Edom, yang makan bersama, itu sekarang menjadi musuh. Dikatakan di ayat yang ketujuh, mereka yang makan sehidangan dengan engkau memasang jerat terhadap engkau. Hal itu tidak disadarinya. Bukankah pada waktu itu aku akan melenyapkan orang yang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Itu mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa orang Edom itu memang bijaksana, cerdas, tetapi sombong. Juga para pejuangmu, hei teman, ini orang-orang yang dirangkul oleh Edom itu pada saatnya akan ketakutan karena Tuhan sendiri yang akan membalas semua kejahatan yang dilakukan Edom karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub. Itu di ayat yang ke-16. Jadi apa yang digambarkan di dalam nubuat Obadja itu isinya cuma penderitaan. Penderitaan dan penderitaan sehingga akhirnya orang Edom sendiri dilenyapkan. Ya. Mereka orang-orang Edom itu kalau ketika melihat Yerusalem dihancurkan, mereka tidak membantu, malah hanya melihat dari jauh dan orang-orang yang dikejar-kejar itu tidak ditolong juga, malah semua yang ada di dalam Bait Allah itu orang-orang Edom ikut merampasnya. Mereka bersukacita, tidak ada belas kasihan. Pintu gerbang dibuka, mereka ikut masuk, menjarah, menangkapi orang-orang yang luput. Nah, saudara kalau melihat dari ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14, di situ tuh ada 8 kata jangan. Tapi inilah yang dilanggar orang-orang Edom. 12, ayat 12. Jangan memandang rendah saudaramu. Ya. Jangan bersukacita atas orang Yehuda. Jangan membual pada hari kesesakannya. Ayat 13. Jangan masuk ke pintu gerbang umatku. Jangan pula memandang ringan bencana yang menimpanya. Jangan merenggut kekayaannya. Ayat 14. Jangan berdiri di persimpangan jalan untuk melenyapkan orang-orang yang luput. Jangan serahkan orang-orang yang selamat pada hari kesesakan. Ada 8 kata jangan
yang diingatkan Tuhan untuk tidak dilakukan. Tapi orang-orang Edom tetap melakukannya. Itulah mengapa, kenapa. Lalu akhirnya Tuhan memusnahkan orang-orang Edom. Nah, ayat yang ke-12 ke-17 itu di situ, tetapi Gunung Sion akan ada orang yang luput. Itu menjadi tempat kudus. Artinya di tempat yang tinggi itu Allah akan menolong dan keturunan Yakub akan memiliki lagi tanah miliknya. Karena tanah sebelumnya itu dirampas. Keturunan Yakub akan menjadi api dan keturunan Yusuf menjadi nyala api. Jadi mereka akan membakar habis, sedangkan keturunan Esau itu menjadi jerami. Itu gambaran bahwa api dan jerami itu kan akhirnya jeraminya pasti akan terbakar habis. Ya, mereka akan membakar dan memakan habis seluruhnya. Tidak ada seorang pun yang selamat dari antara keturunan Esau, sebab Tuhan telah berfirman demikian. Jadi daerah-daerah yang dimiliki orang-orang Edom itu akhirnya jatuh ke tangan orang-orang lain, suku-suku lain. Di situ disebut orang-orang Negeb, lalu kemudian orang-orang Shefela. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, suku Benyamin akan memiliki ini. Pokoknya habislah. Yang dimiliki orang-orang Edom itu pada waktunya akan habis. Ayat yang terakhir mengatakan penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion, ya, untuk menghakimi pegunungan Esau, dan kerajaan itu akan jadi milik Tuhan. Akhirnya semuanya akan diambil alih oleh Tuhan. Nah, itu garis besar dari ayat per ayat yang sebetulnya itu ingin mengatakan gambaran pemusnahan yang dilakukan Tuhan pada hari Tuhan nanti. Sebenarnya ini jauh-jauh hari Obadja ini sudah menubuatkan tentang hari Tuhan. Jadi kalau ada kata hari Tuhan, itu artinya penghakiman Allah atas bangsa-bangsa. Nah, nanti pada waktunya kita juga akan mengalami hari Tuhan itu. Seperti yang kita ucapkan dalam setiap ibadah dalam pengakuan iman rasuli, dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Nah, itu hari Tuhan. Nanti pada waktunya akan datang. Jadi prinsip penghakiman Allah atas Edom itu, kenapa? Karena yang dilakukan Edom terhadap orang lain yang jelek-jelek itu akan dibalas oleh Tuhan sendiri. Yang dulu dilakukan Edom itu najis, kotor, ya, itu nantinya Allah akan menggerakkan bangsa-bangsa untuk membalas ke Edom. Jadi Obadja ini sebetulnya meramalkan situasi yang bakal terjadi pada akhir zaman, tetapi juga pembalasan Tuhan terhadap orang-orang yang berbuat jahat dan yang tidak mengenal Tuhan. Nah, di situ gambaran itu jelas sekali pada waktunya akan terjadi. Makanya Tuhan mengatakan, oke, kalau kamu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berilah kepada mereka, ya, kasih. Sebab aku sendiri yang nanti akan membalas. Aku sendiri akan menjadi hakim. Itu terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Edom itu sepenuhnya dengan keturunan Yakub itu musuh sudah lama, musuh bebuyutan itu. Ya. Tuhan benci sekali dengan Edom karena apa? Keangkuhannya, kesombongannya, merasa tidak terkalahkan, ya. Walaupun orang-orang itu dikenal bijak dan cerdas. Mungkin itu juga gambaran dari orang-orang zaman sekarang ya. Di satu pihak dia bijak, cerdas, tapi dia terhadap orang lain, wah, tidak berperi kemanusiaan sama sekali. Bahkan yang diincar Tuhan terhadap Edom itu adalah Edom tidak menjaga kekudusan Yerusalem. Ketika Yerusalem dirampok, Edom hanya melihat saja. Kenapa? Kok tidak menolong?
bahkan ikut menjarah apa yang ada di Yerusalem itu. Tidak membantu saudaranya yang diserang musuh, tapi malah hanya ikut melihat, bahkan merampasnya. Jadi Edom itu gambaran orang-orang dunia, sedang Yehuda itu gambaran dari anak-anak Tuhan. Jadi itulah yang terjadi sepanjang zaman, bagaimana kita ini hidup di tengah-tengah masyarakat atau bangsa yang kadang-kadang ya kita merasa itulah sebenarnya penderitaan memikul salib Tuhan Yesus. Itu gambaran-gambaran itu ada di dalam kitab Obadja. Nah itu penjelasan saya. Mungkin nanti sebelum masuk di aplikasi ada yang mau bertanya, silakan. Baik, siap itu pengantar dari Bapak Pendeta Andreas terkait Nabi Obaja. Tadi Pak Pendeta bilang mengatakan Edom adalah gambaran dari anak-anak dunia. Kalau misalnya saya tanya Edom masa kini itu seperti apa ya Pak Pendeta? Edom masa kini itu kalau di dalam kitab suci dikatakan orang-orang yang tidak mengenal Allah, Hmm, ya, orang-orang yang jauh dari Tuhan, orang-orang yang ya mereka tuh sebenarnya tahu adanya Tuhan, tapi mereka tidak mau mengakuinya bahwa ada kekuasaan yang lebih tinggi dalam dirinya. Bahwa kita ini sebenarnya hanya ciptaannya yang satu saat semua yang kita miliki itu akan kembali. Tapi kadang-kadang kita angkuh. Kita hmm, tuh sombong seakan-akan semua tuh milik kita. hmm. Padahal ya kita pada waktunya harus mengembalikan semua kepada Tuhan. Kalau napas kita diambil pun kita nggak bisa apa-apa. Yes. Dokter yang terpandai, rumah sakit yang paling modern di dunia pun tidak bisa menolong kita. Tapi coba lihat, kendaraan kita, rumah kita, sertifikatnya kan semua bilang HM, hak milik. Padahal itu bukan hak milik, itu Hmm, HP, hak pakai. Jadi kenapa zaman ini dari anak-anak kecil sampai orang lanjut usia semua pegang HP, ya. Karena HP itu mengingatkan hak pakai. Pada hmm, waktunya kita akan kembali kepada Tuhan. Napas kita diambil, itu kita tidak bisa apa-apa. Terus hmm. apa yang akan kita bawa ketika kita dipanggil pulang Tuhan? Nggak ada. Ya kita aja nggak bisa pakai pakaian sendiri, kok dipakaikan orang lain, kok. Kadang-kadang kita kan sombong, wah ini milik kami, dan kita sulit untuk berbagi. Ya. Itu Berarti sebenarnya uh, uh, sel-sel Edom itu masih ada sampai ada, sekarang. Masih ada sampai ada, sekarang Pak Pendeta ya. ada. Itu makanya kenapa dikatakan di Alkitab bahwa Edom dan Yehuda itu bermusuhan itu sejak awal sekali. Karena Hmm. sejak awal itu sejak zaman Musa itu sebenarnya mereka itu akan melewati daerahnya orang Edom tapi tetap dilarang. Jadi musuh katakan itu musuh musuh bebuyutan itu masih ada. Nah, zaman sekarang mungkin itu kalau kita menyebutnya itu ya dosa turunan lah. Hmm. Dosa turunan itu melekat. Ya. Orang Jawa bilang kalau eh, batuk tuh bisa disembuhkan, tapi kalau watak tidak bisa. Oh, Iya toh, watuk, watuk itu batuk itu kan watuk, itu mantap. bisa disembuhkan, tapi watak tidak bisa. Itu melekat. Jadi kita kan juga ada namanya turunan, gen dan sebagainya. Hmm. Oh ayahnya begini, oh makanya justru kenapa kita itu dikasih Roh Kudus Ya. supaya terjadi perubahan. Kalau enggak ya sudah itu melekat. Setiap-tiap orang punya kok Hmm. kemelekatan yang dari orang tua itu. Tapi bagaimana nantinya kitanya terus diasahkah itu atau justru dipendam sehingga karena itu ada karunia dari Roh Kudus seperti itu Pak Pendetanya ya. Iya, jadi bukan dipendam tapi dibuang. Dibuang, Kalau benar. dipendam tuh masih ada, tapi kalau udah dibuang, ketika Roh Kudus mengolah kita, itu semua sudah nggak ada. Seperti Saulus yang diubah menjadi Paulus, begitu dia ditemui Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik, semua berubah.
Hmm. Dari seorang pembunuh orang Kristen yang kejam, dipakai Tuhan luar biasa menjadi rasul yang besar. Itu. Karena Baik, kuasa Roh Kudus. Hmm. siap. Karena ada pimpinan dari Roh Kudus. Ya, Baik, kita akan membuka sesi pertanyaan untuk semua Bapak dan Ibu peserta Patibulum pada malam hari ini. Bisa sebutkan nama atau raise hand di Zoom Meet-nya dan bisa bertanya langsung kepada Pak Pendeta Andreas. Dipersilakan. Ah, saya Pak. Siap. Selamat malam Pak Martin, silakan Pak dengan Malam, Martin, pertanyaannya. ya. Pak Andias Gunawan, pendeta ketemu lagi. Iya, Pak. Ya, kalau saya merunut sejarahnya antara Yehuda dan Edom ini, Mm-mm. Yehuda kan keturunan Yakob ya, Ya, dan Edom itu keturunan leluhurnya Esau. Esau gitu ya. Ya, betul. Dan kalau kita lihat kronologis sejarahnya di zaman sebelumnya, mungkin ada lebih dari 500 tahun yang lalu, Ya, bahwa Yakob itu adalah sebetulnya orang yang sangat curang dan penipu. Ya, justru dia menipu Esau, mencuri hak kesulungannya dengan sepiring bubur ya yang ya, merah. Malah Edom itu sendiri adalah nama Esau di Kejadian 25 ayat 25 kalau nggak salah. Itu adalah namanya Esau sendiri disebutkan. Ah, dan lalu terjadilah perselisihan mereka dan Yakob akhirnya harus atas perintah dari ibunya ya uh, dia lari uh, uh, ke Laban pamannya dan di sana dia bermukim cukup lama sampai 14 tahun dan ternyata juga Yakub itu sangat cerdik dan betul-betul dapat mengelabui Laban. Tapi akhirnya ya ceritanya singkatnya Yakub dan Esau berdamai kembali. Itu juga atas prakarsa Esau yang kembali rukun mengadakan rekonsiliasi. Jadi sebetulnya kalau saya lihat sih kronologisnya dari keturunan Yehuda juga betul-betul banyak kesalahannya. Oleh karena itu dalam uh, pembahasan kita tentang nabi-nabi kecil banyak mereka yang menyesali akan dosa-dosa bangsa Yehuda dan Israel pada saat itu yang melawan kehendak Allah, melawan hukum Taurat. Dan kalau saya lihat di sini, kenapa sampai uh, apa namanya Obaja begitu apa namanya uh, menulis penglihatannya dari Tuhan bahwa itu perintah Tuhan untuk mengutuk uh, Edom. Sebetulnya kalau kita lihat kronologisnya Pak, dulu Edom juga sering berperang kan dengan Israel ya. Kalau kita ya, lihat di raja-raja kan Saul, Daud, bahkan sampai 10.000 dibantai orang Edom oleh ya, bangsa Israel kan luar biasa Pak. Jadi betul-betul bangsa Edom juga sangat terpuruk ya pada saat itu mereka saling berperang dan mungkin ini karena dendam kesumat yang cukup lama ya Pak sampai hampir sahabat ya antara Esau dan Yakub. Jadi sebetulnya menurut saya ya ini pemikiran sementara Edom tidak begitu disalahkan karena bangsa Yehuda keturunan Yakub juga bersalah Pak pada saat itu Yakub juga mengelabui Edom dan dendam yang sampai sekarang mereka sampai saat itu ya mereka rasakan betul-betul uh, mereka simpan dan mereka terus berperang dan memusuhi bangsa Israel. Jadi menurut saya kelihatannya kenapa Tuhan begitu tetap memberkati bangsa Yehuda ya saat itu sedangkan Esau sebetulnya betul-betul sudah kehilangan hak kesulungannya dan ditipu oleh Yakub pada saat uh, zamannya Ishak gitu ya pada saat itu dan saya minta pendapat Bapak Pendeta nah, sebetulnya apa yang terjadi pada saat itu sehingga Tuhan murka pada bangsa Edom dengan bangsa Edom sebetulnya tidak betul-betul bersalah pada saat itu demikian Pak Pendeta. ya, Pak. Baik, Ya, Pak silakan Martin. Saya Bapak. terangkan ya bahwa
dalam perjalanan hidup kita, apakah kita itu pernah berbuat dosa atau tidak, ya, itu ada satu perjalanan yang disebut dengan titik balik. Sekarang saya tanya, di kitab mana kita pernah membaca ada titik balik dari Esau mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Sedangkan Yakub ada titik baliknya. Jadi Yakub itu pernah menyendiri, lalu di sana dia dikatakan bergumul dengan Tuhan. Ya. Jadi Yakub itu bergumul dengan Tuhan sampai akhirnya dia diberi tanda kakinya kan cacat. Ya, dipukul ya. Ya. Yakub itu kan lumpuh. Ya. Nah, saat itu dikatakan namamu tidak akan disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Nah, lalu Yakub bertanya waktu itu, "Loh, siapa namamu?" Ya. Engkau menanyakan namaku. Nah, lalu Yakub diberkati. Jadi Tuhan tidak mengatakan inilah aku tidak, tapi Yakub diberkati di situ. Lalu Yakub menamakan tempat itu Peniel. Nah, artinya Peniel, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tapi nyawaku tertolong. Nah, itu titik balik. Sedangkan Esau sampai dengan kitab Obadja itu ditulis, itu keturunan Esau itu sama sekali tidak ada titik baliknya. Jadi raja-raja Herodes itu semua keturunan Edom loh, yang kejam-kejam itu. Nah, oleh sebab itu Tuhan mengambil contoh Edom ini untuk memberi contoh bahwa selama kita berbuat dosa dan dosa itu tetap melekat dan kemudian berkembang-kembang dalam hidup kita, tidak ada pengampunan. Jangan ngomong kalau, oh saya sudah mengaku dosa. Tapi apa artinya omongan kita kalau setelah itu kita berbuat dosa lagi? Itu yang Tuhan tidak mau. Dan itu yang dilakukan Edom, satu contoh saja. Di situ dikatakan tadi dalam kitab Obadja, nah, ketika Yerusalem itu dijarah, ya, kenapa dia hanya melihat dari jauh? Itu rumah Allah loh, tempat Yerusalem itu kota Allah. Lalu ketika saudara-saudaranya itu dirampas, disiksa, kenapa dia hanya melihat dan tidak menolong, bahkan menangkapi mereka yang lolos? Perabat-perabat Yerusalem dijarah, malah ikut-ikut menjarah. Lah ini bagaimana gitu? Tapi kalau dalam kisah Yakub kita melihat bahwa ada titik balik yang setelah itu dilihat selalu baik. Tapi Edom tidak. Nah, sebab itu kitab Obadja ini Tuhan memberikan inspirasi kepada Obadja untuk memakai Edom itu sebagai gambaran bahwa yang namanya pertobatan itu harus dilakukan dengan fakta, perbuatan. Tidak cuma ya sudah saya sudah minta ampun, sudah memberi ampun pada adikku atau Esau dan Yakub. Tidak, tapi keturunannya ini loh yang kelihatannya kok mewarisi yang buruk sesuai dengan yang dilakukan Esau. Ya. Jadi itu Pak jawaban saya. Jadi kenapa kok Obadja ini, saya juga berpikir kenapa ya yang dipakai cerita ini kok Edom gitu loh. Yang memakai cerita Edom ini hanya dua kok, kitab Yeremia dan Obadja, yang lain-lain tidak. Kekejaman Edom itu loh yang dipakai dan akhirnya dimusnahkan Tuhan. Jadi ketika kita terus mewarisi dosa dan tidak ada titik balik, pembaharuan, pertobatan, hidup benar, ya pada akhirnya kita akan hancur. Karena semua itu kan dicatat oleh Tuhan. Begitu Pak Martin. Oh ya. Ya, oke. Pak Martin, maaf Pak Martin sama saya tua siapa? Pak Martin umur berapa? Umur 78 Pak Gunawan.
Oh iya, Ya, ya, hanya dulu kan selisih 3 tahun, Pak. ya di Gombong kan saya sebagai jemaat di sana Pak Zul. Bapak kan Iya, pendeta iya, Martin di Sinaga. Gombong. Iya. Ya, Oh iya, Pak Martin, saya ingat. Oh ya, Pak ya. Martin di Gombong. Ya, tahu-tahu. Saya kan anaknya Bu Benyamin. Ya, nanya Bu Benyamin. Ya, tahu, tahu. Ya, Saya saya kan, 75, Pak Martin. ya, saya kenal Umurnya. Bapak. Oh ya, oke. Ini ketemu teman lama. Dulu saya pernah melayani di GKI Ya, Gombong. Pak Martin ini anaknya Bu Benyamin. Saya kenal baik. Ya, oke, Pak oke, Martin. terima kasih. Selamat malam. Ya, ya. Baik, siap. Terima kasih Pak Martin untuk pertanyaannya dan Oh, juga Andre Pak Pendeta Sinaganya Andreas beda. untuk penjelasannya. Lagi ngomong. Ada yang ingin bertanya selanjutnya? Kak Willy Maria, silakan. Enggak, saya sorry kebuka ya audionya. Mohon maaf. Oh, oke, baik. Siap. Apakah ada yang ingin bertanya lagi dengan Pak Pendeta Andreas terkait kitab Obaja ini dan juga spesifikasi lengkapnya dari ayat per ayat? Mungkin ada yang ingin dipertanyakan, ada yang belum jelas atau belum dimengerti, dipersilakan. Oh, diam, Pak. Oh, lalu diam. Pada diam. Mungkin masih bingung juga. Mungkin Oh, ada bukan. yang ingin disampaikan lagi Pak Pendeta terkait dari kitab Obaja ini. Memang tadi kan di awal Pak Pendeta sempat mengatakan bahwa ini merupakan kitab eh, paling pendek gitu ya. Satu pasal dengan 21 ayat gitu. Mungkin apakah ada lagi yang lebih spesifik lagi terkait eh, dari kitab Obaja ini? Yang saya baca dari kitab Obaja ini adalah bahwa bagaimanapun juga apa yang disebut di Alkitab, apa yang kamu tabur itu Hmm, akan kamu tuai. oke. Itu terjadi. Itu terjadi. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi kita tidak bisa main-main dengan ayat itu yang mengatakan apa yang kamu tabur itu juga akan kamu tuai. Lalu juga ada ayat yang berkaitan dengan kitab Obaja ini mengatakan jangan kamu sendiri menuntut pembalasan. Hmm, Berilah keluasan kepada Allah. Karena aku sendirilah yang akan menuntut pembalasan. Itu. Oke, kalau ditarik ke masa kini, kira-kira hal apa yang ingin disampaikan dari ayat itu? Oke. Itu yang kalau ditarik masa kini itu ketika kita mungkin diperdaya orang, ya kita tentunya kan mesti bereaksi ya. Ya, Tetapi Tuhan tetap mengatakan, oke, berilah pada orang itu kasih. Kalau kamu ditampar pipi kirimu, berikan pikiran. berikan pipi kananmu. Ya, itu maksudnya apa? Artinya kita jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah dengan kasih, mungkin dengan negosiasi, dengan cara kita lebih merendah, orang itu akhirnya sadar. Tapi kalau kita membalas dengan setimpal dengan apa yang orang lakukan, ya selesai. Tuhan mengatakan, oke, aku udah ikut-ikut. Tapi Hmm, kalau kita menyerahkan itu pergumulan pada Allah, silakan. Saya bersaksi, saya mengalami. Ya, oke. saya mengalami, ya bagaimanapun juga saya sebagai seorang hamba Tuhan. Hmm, Oke lah orang itu memfitnah saya, orang itu menekan saya, silakan. Tetapi saya hanya berdoa, saya sudah mengajak orang itu berdamai dalam arti, oke lah saya salah apa, tolong saya diberitahu. Jangan hmm, Anda tuh mendiamkan saya setiap kali melihat saya, malah Anda sendiri menghindar. Salah saya apa, tolong saya dikasih tahu. Nggak mau. hmm. Tapi saya tidak berhenti untuk terus mendoakan, sampai Tuhan itu sendiri, ya katakanlah, membalaskan apa yang saya membalaskan apa ketidaktahuan saya.
orang yang membenci saya, ya, itu akhirnya dia terkena musibah. Karena di dalam Alkitab juga dikatakan bahwa jangan mengusik orang yang diurapinya. Kalau saya salah, katakan saya salah. Saya akan tahu diri, saya memperbaiki. Tapi jangan saya didiamkan. Nah, kan saya tidak tahu kesalahan saya di mana. Mungkin dia mendengar dari orang lain yang benci kepada saya, lalu dia tertular benci juga, gitu loh. Akhirnya ya saya diamkan, Tuhan sendiri yang membalas. Banyak kali saya mengalami yang semacam itu. Kalau kita berpikiran misalnya gini, kita dijahatin orang, Pak Andreas, terus kita berupaya untuk eh, kita tahu sebenarnya kita sanggup nih untuk kalau dalam hal manusiawinya kita balas lagi nih pasti kita sanggup nih, tapi kita berusaha ya udahlah ya gitu. eh, menganggap itu menganggap jadi hal sepele dan juga membuat kita ya udahlah lupain aja deh gitu, anggap tidak ada gitu, anggap dia meskipun dia tetap berkoar-koar tapi kita anggap ya meskipun dirinya menggonggong gitu kita diamin aja gitu. Apakah itu tindakan yang bisa dilakukan? Kalau saya tidak begitu, Hmm. saya catat nama orang itu Hmm. dan saya masukkan nama orang itu dalam doa-doa saya. Saya punya buku catatan doa siapa saja yang saya doakan. Entah itu yang sakit, masalah keluarga, dan sebagainya. Setiap kali saya doa pagi, saya bawa orang itu. Termasuk orang yang memusuhi saya tadi. Oh. Saya bawa dalam doa. Sampai akhirnya saya melihat sendiri, dan saya kasihan kenapa Tuhan kok justru memberikan malapetaka pada orang itu. Padahal saya tidak mendoakan untuk celaka, gitu loh. Tapi janji firman Tuhan mengatakan, berilah kesempatan kepada Allah, aku yang akan menghakiminya. Ada itu dalam kitab Yakobus. Jangan kau membalas kejahatan, tapi berilah kesempatan kepada Allah. Ya, pembalasan itu adalah hakku. Tuhan mengatakan demikian. Akulah yang akan membalaskan. Dan betul terjadi. Hmm. Jadi orang ya maaf ya, bukan kemudian saya merasa dirinya sakti itu tidak, tapi saya menyerahkan pergumulan saya kepada Allah. Jadi yang mengambil pergumulan saya itu Allah. Oke. Itu pada satu sisi. Tapi kalau dalam kitab Edom ini, seharusnya Edom itu membuat titik balik. Kalau dia membuat titik balik, ya tidak akan seterusnya diingat Allah. Dan dipakai contoh oleh Nabi Obadja sebagai figur yang Boleh tanya ya. tidak bisa memaafkan sampai selama-lamanya. Itu. Oke. Baik, menarik untuk dibahas. Untuk Bapak dan Ibu peserta Patibulum kita pada malam hari ini, sesi pertanyaan masih dibuka. Apakah mungkin bisa juga ditanyakan di luar kitab Obaja ini? Bapak Andreas akan menjawabnya. Oke ya, mari. Silakan, Bapak dan Ibu. Mau tanya Pak Andre? Ya, Pak Krisna Hatumesan, silakan. Saya yang mau bertanya aja gini. Yang tadi saya dengarkan itu penjelasan yang mengenai Edom itu kan kalau saya lihat konteksnya itu bukan pribadi ya, bangsa, suatu bangsa ya, kan. bangsa. Jadi Ya, bangsa yang melawan Tuhan lah saya pikir ya. ya. Jadi, tapi kalau yang kita bicarakan barusan adalah konteks pribadi. Ya. Saya disakiti, saya maafin. Ya itu emang perintah Tuhan seperti itu dan itu yang harus kita lakukan, kita doakan kan. Tapi dalam konteks besar negara misalnya kayak Indonesia sekarang lah kita bicara, apakah kita ada, kalau dilihat dari kasus ini, apakah ada yang salah di negara ini sehingga udahlah kita maafin aja atau diluruskan. Jadi kalau berbicara itu kan bisa meluruskan kan, karena kita nggak bicara pribadi satu orang, tapi kita bicara konteksnya bangsa. Nah, Edom itulah bangsa yang tidak bertobat, tidak berbalik dan akan menerima hukuman. Nah, Indonesia misalnya, kita ngusul Indonesia atau bangsa-bangsa lain, kalau udah konteksnya bangsa kan harus ada yang berbicara. Kalau berbicara nggak kena, harus ada bertindak gitu loh. Ya. Karena ini udah konteksnya negara. Kalau dibilang ya udah kita doakan, kita maafin aja, udah terjadi, itu kan kehendak Tuhan juga. Nanti Tuhan juga beresin. Ya akhirnya semua diem aja gitu loh.
Nah, yang bersalah, yang dalam hal ini yang bersalah siapapun dia, saya kira itu didiemin kan, nggak apa-apa toh. Jadi terus segitu. Nah, yang ini yang saya bertanya justru perbandingan ada konteks pribadi dengan konteks negara. Mungkin bisa kasih gambaran, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, itu Saya Silakan, Pak mungkin Pendeta. boleh bicara ya. Siap, Ibu Ita. Ya, saya Ibu Ita Madewa, ya, Siap. umur 86. dua, Saya 6. 86. Ya, Suami saya orang Islam, saya orang Kristen. ya, Tetap orang Kristen sampai sekarang. Yang saya boleh tanya, tadi kan Pak Pendeta bilang orang Edom itu orang pinter, cerdas, etc., etc. Saya kadang-kadang pikir ya Pak, ini boleh ya, itu orang Israel, ya, itu kan bangsa pilihan Tuhan ya, ya, tapi mereka seperti orang biadab menyerang Gaza. Itu yang saya kadang-kadang nggak habis-habis. Karena kalau saya lihat anak-anak dan perempuan yang mati, yang menderita, mereka jago, punya senjata yang oke, punya segalanya. Orang Israel punya, orang Palestina punya apa? Kok Tuhan nggak kasih berhenti gitu loh? Perang ini kan mereka anak bangsa Tuhan yang Tuhan paling sayang. Apa nanti mereka belakangan? Itu yang menjadi pemikiran saya kadang-kadang. ya, Ini barangkali luar dari konteks ya. ya, Tapi saya kepingin tahu itu orang Israel punya sifat itu loh. Yang ya, terpilih oleh Tuhan, yang terpinter di dunia, terkaya di dunia. Everything they have. ya. Tetapi ini kok Oke, saya jahat. saya Ya, saya jawab dulu yang berkaitan dengan bangsa-bangsa ya. Baik. Ya, ya. tadi Silakan Pak Andreas. saya memberikan gambaran itu Ya. pribadi-pribadi. Bagaimana kalau itu dengan bangsa? Ya, bagaimana kalau itu dengan bangsa? Kita ini setiap kali ibadah pasti menyisipkan doa untuk bangsa dan negara kita, ya kan? Apakah doa-doa kita itu lalu tidak didengar Ya. Tuhan? Pasti didengar Tuhan. Bahwa Tuhan akan mengarahkan bangsa ini kemana, itu dalam kuasanya. Sekalipun banyak manusia-manusia yang mungkin dia tidak berjalan di jalan Tuhan. Tapi kekuasaan Tuhan itu tetap mau supaya setiap bangsa ini mengalami damai sejahtera. Itulah sebabnya kenapa kita ini setiap kali diminta mendoakan bangsa dan negara, pemimpin-pemimpin kita, supaya mereka itu diberi hikmat. Jadi kadang-kadang ada orang itu yang dia menjabat, menerima kekuasaan itu hanya berdasarkan ya kepuasan diri, tapi tidak ada hati bahwa saya ini mengemban tugas negara. Bagaimana memperbaiki negara saya ini supaya lebih baik. Jadi percaturan politik hari ini membuat kita tuh bingung. Tetapi saya memaknainya sebagai apa? Inilah tanda-tanda akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman yang sudah dimulai dengan apa? Bangsa bangkit menyerang bangsa. Ya kan? Israel dengan Gaza, Rusia dengan Ukraina. Ya, masing-masing negara berlomba-lomba untuk membuat senjata yang bukan hanya senapan, tetapi senjata yang kalau sekali dilepaskan mematikan seluruh dunia. Ya, itu menandakan bahwa inilah tanda-tanda akhir zaman yang kadang-kadang orang tidak sadar Tuhan sedang mengarahkan kita ke sana. Hati-hati loh, ini makin lama negara-negara yang di dunia ini bukan makin jaya. Jepang, Korea Selatan, Singapura, mulai kelabaan. Karena apa? Diprediksi tahun 2075 nanti sudah tidak ada generasi mudanya. Karena generasi muda sekarang ini sudah tidak mau menikah, tidak punya keturunan. Nah, siapa yang nanti akan meneruskan memimpin negara-negara itu? Coba bayangkan. Itu kenapa kok orang-orang ini tiba-tiba lalu
berpunya pikiran, saya nggak mau nikah. Ya, karena alasannya apa? Biaya hidup tinggi. Apakah benar karena biaya hidup tinggi lalu tidak menikah? Lalu kalau toh menikah tidak mau punya anak. Nah, itu siapa yang nanti akan memimpin negara-negara itu? Nah, ini di sini Tuhan sedang bekerja di balik semuanya. Itu satu hal yang mengenai negara. Ya, kita tetap harus doakan negara. Saya juga menyelipkan doa untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Ya, semoga ini setelah pemilu ini semua akan dibuka Tuhan sebenarnya apa yang terjadi di balik ini semua. Ya. Lalu yang tadi berkaitan dengan Israel tadi, sebenarnya kalau kita mengikuti dari awal, kita akan tahu, ya, siapa yang sebenarnya memulai lebih dulu. Siapa? Siapa yang memulai lebih dulu? Ya kan? Tapi juga saya tidak akan membuka semuanya karena ini politis ya. Tapi yang saya mau katakan bahwa di balik apa yang dilakukan kedua bangsa yang sedang berperang ini, itu adalah gambaran dari apa yang nanti akan dilakukan Tuhan. Seperti yang terjadi di sini. Di kitab Obadja ini kan sudah dikatakan toh, bahwa sekalipun kamu bersarang di tempat tinggi, di tempat sarangnya burung raja wali di bintang-bintang, aku tetap akan bisa menghancurkan. Sekalipun katakanlah ini orang bijak, ini orang pandai. Israel kan sebagai keturunan anak-anak Tuhan tuh, dia pandai. Itu bangsa-bangsa yang pandai semua. Jadi Israel itu bangsa-bangsa yang pandai, setelah itu urutannya baru Cina. Pandai mereka pandai memang. Tetapi hari ini ya mereka sedang berperang. Ada apa gitu loh? Ada apa? Kenapa kok ada yang memulai lebih dulu? Seandainya tidak ada yang memulai lebih dulu, Israel juga tidak akan sampai dengan hari ini seganas seperti itu. Itu mengerikan sekali memang. Di balik itu, saya hanya melihat pasti ada campur tangan Tuhan. Ada apa? Inilah gambaran pemusnahan yang nanti bakal terjadi pada akhir zaman. Sangat-sangat mengerikan. Ya, gitu saja. Terima kasih. Iya, Bu. Ya, ya. Mana ini yang muda-muda kok nggak ikut ya? Baik, terima kasih Ibu Ita dan Pak Kristen untuk pertanyaannya. Ya. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dengan konteks kitab Obadja maupun di luar kitab Obadja yang mungkin juga beririsan gitu dengan kehidupan saat ini di masa kini. Silakan dibuka sesi pertanyaannya dan bisa langsung bertanya dengan Pendeta Andreas. Vio mungkin mau bertanya? Pak Andre, Ya, saya Siap, Pak Kristen. hanya mau komen sedikit aja ya. oke. Dikaitkan dengan Boleh, Obadja ini silakan. Obadja ini dengan keadaan sekarang ya, dunia sekarang ini ya, mau di Indonesia atau di luar negeri, dimanapun, Timur Tengah, di Ukraina. Cuman saya melihat memang seperti tadi Pak Pendeta bilang, sulit kita melihat. Karena kita ini kan awam. Yang kita lihat adalah dari YouTube, dari Fox, dari semua. Apakah mereka semua benar? Kita nggak tahu juga. Ya. Kita kan dibohongi oleh media Ya. kan. Nah, kasus yang seperti tadi Ibu Ipta bilang, oh Israel kok ganas sekali, anak-anak itu dibomin mati-mati. Apa benar? Ada juga video-video yang menyatakan pura-pura kan, dibungkus, taunya tiba-tiba bisa melek, bisa nggak tahu benar apa enggak, kita nggak tahu. Terus kasus Gaza ini ya saya juga nggak suka kejadian seperti itu, apa perang sama korban, yang korban kan selalu sipil kan, kebanyakan kan. Ya kita lihat berapa tuh kalau nggak salah 32.000 tuh berapa yang mati di Gaza kan, Ya, awal betul. perang. Itu ributnya luar biasa dan memang harus ribut ya karena itu korban manusia. Tapi 400.000 yang di Ukraina nggak dikubri sama sekali. Ukraina tuh waktu penyerangan sebelum April, Rusia nyerang buka itu genocide, itu Ya. foto-foto jelas ganas sekali itu. Ya kan? Kemudian perang itu satu bangsa, generasi mudanya pun hancur, angkatan bersenjata hancur, prajuritnya mati, angkatan muda yang nggak ada mau pulang karena disuruh maju ke belakang perang. Itu yang total mungkin sama itu negara 500.000 mati. Tapi tenang kan, nggak ada yang ribut kan? Karena kita udah lihat ini semua propaganda, permainan. Nah, yang saya mau bilang sulit bagi kita
untuk melihat ini menjudge karena kita terima semua kebohongan. Jadi ya saya kayak Israel, Gaza saya coba lihat sejarahnya. Sejarah itu kan sesuatu yang ada tercatat kan dulu kan. Ya itu yang paling kita bisa lihat daripada yang sekarang yang videonya tiap hari ada tapi kita nggak tahu kebenarannya gitu. Itu sih pandangan saya aja ya. Kalau saya lihat susah untuk menentukan sekarang karena kalau dulu dunia nggak seperti itu kan. Kayak Holocaust, Hitler itu ya ada sebuah bukti manusianya ada, sisa sejarahnya ada, catatannya ada dan walaupun Hitler propaganda juga tapi kan di bukti sejarahnya ada. Yang sekarang ini kan sulit sekali kita ngelihatnya. Siapa yang benar, siapa yang salah tuh sulit sekali. Dan semua media mainstream, media dulu kita bilang jangan pakai media yang abal-abal, peganglah media mainstream. Sekarang semua media mainstream bohong semua kan. Jadi itu sih kan. Jadi memang saya lebih pilih untuk tidak judge kasus kayak kita lihat kaitannya Ukraina Rusia ya susah emang dua-duanya emang keras kepala ya nggak mau berhenti ya. Sama Israel sama Palestina kan sama sekarang. Ya, Israel dari dulu menolak solusi dua negara bebas. Sekarang kita tanya Palestina yang Hamas ya yang berkuasa mau dua negara enggak, from the river to the sea Palestine. Jadi dua-duanya nggak mau. Jadi menurut kita biarin aja mereka mau ngapain dah. Ya emang kita nggak tahu berita yang benar. Dua-duanya keras kepala, ya biarkan Tuhan yang atur nanti waktunya. Saya sih mikir sih begitu aja, sulit sekali. Ya, oke. Ya, saya sih kalau boleh komen sih ya itu aja. Betul, Pak. Jadi hari ini tuh kita tidak bisa menelan mentah-mentah berita yang masuk ke YouTube, berita yang masuk ke kita. Kita harus cerdas menyaringnya. Oleh sebab itu kenapa kita orang-orang percaya itu disuruh Tuhan untuk pakai hikmat. Karena dengan pakai hikmat, kecerdasan kita itu nanti akan dibantu oleh Tuhan. Amsal 2 ayat 6 dan 7, Amsal 2 ayat 6 dan 7 mengatakan begini, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang-orang yang bercela lakunya. Jadi kita kalau membaca atau menyaring berita itu pakai hikmat Allah. Berikan pada kami hikmat ya Tuhan untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kita jangan termakan karena di balik negara-negara yang sedang berperang ini sebetulnya ada negara lain yang menjadi dalang. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak tahu. Di balik semuanya ini loh, ada dalangnya, ada yang ingin negara yang menjadi dalang itu salah satunya yang sedang berperang itu hancur. Itu yang sebenarnya diinginkan. Jadi kita kadang-kadang tidak mengerti, kok rame ya? Oh rame. Karena ini kita sedang dijadikan wayang untuk diadu. Nah kemudian yang kalah dan yang menang ini nanti akan memberi keuntungan pada dalangnya itu. Oke, itu saya tambahkan keterangan yang tadi. Jadi jangan salahkan media, Pak, karena saya kerja di media. Iya, enggak, bukan tidak menyalahkan media. Ya, bukan media, Pak. Itu harus cerdas. Harus cerdas dan berhikmat. Yang membaca berita, kita ini harus betul-betul pakai hikmat Allah. Yes, Jangan hanya sekedar pandai saja. Kalau cuma pandai itu gampang, minum tolak angin saja pandai. Ya. Karena iklannya berbunyi orang pandai, orang pinter minum tolak angin. Tapi maaf Pak Adri karena ya bagaimanapun ya kita mau bilang jangan salahkan media ya ada media bukan disalahkan ya dikritik lah ya. Maksudnya kan kita tahu misalnya kayak CNN di Amerika pasti anti Trump, Fox pasti dukung Trump, CNBC kan kita udah tahu tuh warnanya semua, yang punya duitnya siapa kan sudah tahu. Jadi ada media yang seperti itu memang. Nah yang sayangnya dulu kita bilang jangan percaya media abal-abal, peganglah mainstream. Ternyata mainstream itu yang sekarang juga bermasalah kan kalau kita lihat. Jadi ya bukan mau menjelekkan media, ya seperti tadi bilang ya kita filter lah. Dan kita pakai hikmat dari Tuhan, pakai akal sehat, lihat sejarah dan semuanya. Itu pun masih mungkin kita salah ya. Tapi ya at least kita nggak terprovokasi dengan media kan. Itu aja menurut saya.
Baik, siap. Ya. Terima kasih Pak Krisna. Ada lagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin berkomentar dan juga ingin menanyakan terkait kitab Obaja ataupun yang beririsan dengan kitab Obaja jika ditarik dalam kehidupan sehari-hari. Pak Gunawan sudah open cam, silakan Pak Gunawan. Ya, terima kasih. Ya, mari Saya ada Pak Gun. pertanyaan tapi sudah dibicarakan oleh Pak Martin tadi Oh, mengenai apa? kebetulan saya dapat di Kejadian 33, Ya, Yakub berdamai dengan Esau. Kan sudah ada ya, perdamaian Pak ya, Andreas. iya. Kok masih terjadi yang seperti di Obaja itu? Oke, Masih Pak. dimusnahkan Edom gitu ya. Ya, Kan sudah berdamai sama Yakub. Ada satu pasal yang mengganggu saya sebenarnya. Ada satu ayat yang mengganggu mana? saya. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, Ya, Allah akan meliputi engkau. Loh, kan sudah damai. Gitu saya tadi agak mau bertanya mengenai itu, tapi sudah ditanyakan oleh Pak Martin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau melihat Obaja ada dari ayat 12 sampai 14. Itu ada kata jangan jangan. itu Ya, tadi Pak Andreas ya, jelaskan ya. Itu bisa diterapkan pada diri kita masing-masing sebenarnya Pak. iya, 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 iya. Aplikasinya itu ya Pak Iya, Andreas. iya, itu. Oke, gitu Ya. pertanyaannya. Nah, ini Pak, betul tidak salah bahwa Yakub dan Esau itu sudah berdamai. Nah, tetapi yang saya mau katakan adalah itu belum cukup, Pak. Oh Belum gitu. cukup. Perdamaian itu adalah antar kita manusia. Kalau nggak manis bukan Tetapi perjumpaan martabak. dengan Tuhan itu justru akan membuat kita memiliki titik balik. Jadi orang tidak cukup mengatakan, oke lah, saya berdamai. Tapi belum tentu dia tulus. Oke lah, itu hanya kamu saja supaya saya kelihatan baik-baik karena saya saudara. Tetapi ketika kita mengalami berjumpa dengan Tuhan, itu lain. Seperti Yakub, ketika dia sendiri, lalu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, akhirnya sampai kakinya terpelecok dan cacat, itu yang menandai dia memiliki titik balik. Sampai akhirnya tempat di mana dia mengalami peristiwa dengan Tuhan itu disebut Peniel. Jadi kadang-kadang memang Tuhan izinkan, tidak cuma berhenti pada tahap, oke lah, saya dengan Anda. Tetapi bagaimana saya dengan Tuhan? Nah, saya dengan Tuhan itulah yang menentukan bahwa kita saat itu berhenti untuk tidak meneruskan apa yang saya lakukan. Bisa saja Esau dan Yakub, oke, saya selesai. Tapi nyatanya keturunannya sampai dengan saat Obaja memberikan nubuatan malah dijadikan contoh. Yang penting titik balik itu, Pak. Titik balik itu ada enggak? Jadi kalau orang kita orang Kristen ya, tapi sebelum kita itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak akan memiliki yang namanya spiritual quotient. Jadi saya tidak memiliki semacam kecerdasan ilahi. Kalau kita sampai memiliki kecerdasan ilahi, itu kita akan berubah total. Itu Pak. Orang Kristen harus memiliki itu, kecerdasan ilahi itu, yang membuat dia punya titik balik dan berubah. Lalu yang tadi satu apa Pak? Tadi? Yang mana jangan itu. Oh ya itu jangan itu memang dipakai untuk kita Pak. Jadi dalam setiap pembacaan firman Tuhan itu selalu Tuhan berikan ada konteks yang ada ayat yang sebenarnya itu cocok untuk segala zaman. Coba bayangkan nah, ayat 12, jangan memandang rendah saudaramu ya pada hari kemalangan. Apakah ini tidak pernah kita lakukan? Ya pernah, kita merendahkan orang. Jangan bersukacita atas orang Yehuda pada hari kebinasaannya. Masa kita beria-ria di atas penderitaan orang lain. Jangan membual. Ya, jangan masuk ke pintu gerbang umatku pada hari kemalangannya. Ya orang susah ya ditolong. Jangan dibiaran. Jangan pula memandang ringan bencana yang menimpa. Bencana yang menimpa itu kalau kita
itu kita jadikan sebagai apa? Ujian. Jadi sekolah iman dan sekolah ilmu itu lain, Pak. Kalau sekolah Iya. ilmu itu kita belajar, pelajaran kita terima baru ujian. Tapi kalau sekolah iman, kita diberi ujian baru mendapat pelajaran. Kadang-kadang Tuhan membuat kita begitu. Dikasih ujian dulu, setelah itu kita baru mendapatkan pelajaran. Ya. Jangan Iya. pula memandang ringan bencana yang menimpa. Jangan merenggut kekayaan. Jangan berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang. Jangan serahkan orang-orang yang selamat pada hari kesesakan. Itu kata jangan tuh sampai ada 8 loh, Pak. Iya. Jangan. Oke, itu aplikasinya, Pak, untuk kita. Ya. Ya, terima kasih Pak Andreas. Terima Ya, kasih Kak Andre. Siap Pak Gunawan, terima kasih. ya. Oke, ada yang ingin bertanya dan juga menanggapi atau merespon, silakan. Pak, kalau bertanya tanpa on video boleh? Soalnya saya takut Boleh. putus. Oke, Boleh? Siap, oke. silakan Ya. Pak Maruli. Maruli Site, Pak Silakan, Pak. Pendeta. Saya mau tanya, di kitab Obaja ini kan sepertinya seluruh ayat-ayat itu menceritakan tentang Tuhan tidak memberi ampun. Apakah memang masa Obaja sampai nanti ke Yunus itu memang kan Yunus juga akhirnya juga dihukum karena dia mengingkari Tuhan. Apakah memang di situ Tuhan tidak menegur, Pak? Atau tidak memberikan kesempatan mereka untuk bertobat? Kalau menurut Pak Pendeta bagaimana, Pak? Ketika tadi Bapak menginikannya dengan watuk sama watak. Saya Ya. pikir ini karena wataknya sudah keras, apakah Tuhan juga jadinya sudah paham mereka ini akan seperti itu selamanya sehingga Tuhan membinasakan mereka, Pak Pendeta? Itu saja, Pak. Itu saya pertanyaan saya. Terima kasih. Oke. Jadi begini, Pak. Jadi setiap kitab yang ditulis disajikan kepada kita itu kadang-kadang tidak lalu begitu selesai itu. Tetapi itu menyisakan sebuah pertanyaan. Kok bagaimana Tuhan tidak mengampuni? Padahal di sini dikatakan bahwa penyelamatan itu akan terjadi dan kerajaan itu akan menjadi milik Tuhan. Ini yang ditulis di kitab Obaja ini sebetulnya peristiwa yang jauh nanti akan kita alami. Ini saatnya, kesempatan. Ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Mari perbaiki yang tidak benar. Mari tinggalkan yang dosa. Mari kita berjalan di jalan Tuhan. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan juga demikian. Seperti yang Paulus lakukan juga demikian. Aku melupakan apa yang di belakangku dan aku berlari-lari menuju tujuan panggilan surgawi. Jadi belum tentu dalam setiap ini lalu kita mengatakan, oh Tuhan pasti membalasnya. Ini kadang-kadang menjadi satu catatan buat kita bahwa pada waktunya nanti menurut hari Tuhan. Nah, di sini setiap kali ada kata hari Tuhan, ya. Tetapi hari Tuhan, ya disebut hari Tuhan itu hari penghakiman. Tuhan memberi kita kesempatan, silakan perbaiki sekarang. Ya, Yunus juga diberi kesempatan oleh Tuhan. Ayo, kamu aku suruh kemana? Kok malah pergi ke Tarsis, harusnya ke sini. Ya akhirnya kan dia nurut juga. Nah, keadaannya akan jadi baik. Jadi Tuhan memberikan pada kita kesempatan sampai nanti datangnya hari Tuhan. Hari Tuhan itu bisa ditafsir dua loh, Pak. Satu, hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi yang kedua adalah hari di mana hidup kita akan selesai di sana. Jadi kitab yang kita miliki dalam kehidupan ini, ternyata di halaman terakhir tidak ada kata bersambung. Adanya tamat. Nah, itu saatnya kesempatan sudah selesai. Yesterday, today, tomorrow. Yesterday sudah tidak ada O-nya. Tomorrow, today hanya satu. Tapi tomorrow masih ada 3. What is the meaning of O? Opportunity, kesempatan. Hari ini
kesempatannya 1. Yesterday tidak ada, tapi tomorrow 3. Tapi apakah kita tahu bahwa besok tuh kita masih hidup? Kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ini baru dekat daerah saya ada kecelakaan seorang ibu dengan sepeda motor dan anaknya umur 4 tahun melintas di palang, di rel kereta api tanpa palang. Ya sudah kena. Anaknya mati, ibunya luka berat. Dia kan nggak tahu bahwa itu begitu ada kereta, dia langsung aja melaju. Jadi kesempatan itu diberikan Tuhan sekarang. Today O-nya hanya 1, tomorrow 3. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi, jangankan besok, nanti malam pun apa yang terjadi tidak tahu. Rekan pendeta, saya ada juga demikian. Masih berkhotbah hari Minggu. Nah, Minggu malam sudah dipanggil pulang Tuhan setelah sesak napas. Siapa yang tahu? Oke, itu Pak jawabnya. Wah, terima kasih banyak ya Pak. Ya, Terima kasih Pak. ya. Ada lagi? Menarik sekali insight-nya Pak Pendeta, makanya ada lagu Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nah, hidup ini adalah kesempatan. Ya, Yes. hidup ini adalah kesempatan. Ya. Ya benar, karena kalau boleh cerita juga itu lagu menjadi lagu kesukaan almarhum bapak saya. Oh, Jadi ketika dia selesai, bapak saya emeritus di penatua di GKPS, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Jadi ketika dia emeritus, dia nyanyi lagu itu dan dia bersaksi kalau saya suka lagu ini dan saya akan memaknainya. Dan ketika dia selesai, setelah pelayanan juga ya. dari rumah duka, malamnya pulang dia langsung kena serangan jantung dan kita langsung realize dan kita sadar ternyata benar lagu yang jadi pedoman hidupnya dia lakukan dan ya dia pergi dengan tenang Tenang. tanpa membuat gaduh keluarga seperti itu. Berapa usianya? 68, 69. Oh, baru 68. Ya, meninggal tahun lalu bulan April. Oh, April Seperti lalu. itu. Oh ya, April 2023 kemarin. 23. Oh, belum lama ya. Yes. Ya. Makanya saya juga senang dengan lagu itu. Oh, Jadi, saya juga senang kok. Hidup benar ini harus adalah kesempatan. diaplikasikan kehidupan kita sehari-hari. Oh. Hidup ini adalah kesempatan. Oke, baik. Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi, merespons apa yang tadi sudah kita perbincangkan sepanjang hampir 1 jam ke belakang? Silakan. Mari, siapa lagi? Atau mungkin ada kesaksian. Ada yang ngechat ini Pak. Saya. Oke, Saya. Ibu Lia, silakan Ibu Lia, Ya, mari. langsung. Halo adik, ikut. Pendeta. Mari Bu Lia. Silakan Ibu Lia. Saya bukan. Saya Ibu Ita. Oh, Ita. Ya. Ya, Ibu Ita ada yang ingin tanyakan lagi, silakan. Iya. Pak Pendeta, tadi kan jangan ada 8 ya. Ya, jangan. Ya. Tapi juga ada di luar itu di Bible dibilang sama Tuhan dilarang umpamanya ya orang ini jangan kawin dengan orang ini. Berartinya karena agamanya lain gitu ya. Itu selalu menjadi pemikiran saya. Sebab suami saya kan orang Muslim ya, tapi sudah meninggal. Ya. Sebab juga ada pepatah Belanda yang mengatakan 2 kepala di bantal, 1 bantal, setan di tengah-tengah. Nah, itu selalu mengganggu pikiran saya. Anak saya 5. Oh. 1 perempuan, 4 laki. Ya. Semua saya baptis. Tapi yang paling kecil tidak boleh sama ayahnya karena takut kalau nanti meninggal siapa yang sholatin dan sebagainya. Ritual-ritual di agama Islam. Tapi setelah ayahnya meninggal, itu anak dia bergumul dengan
pendeta Agus dari GKI Pondok Indah. Ya. Ada suatu hari dia datang, dia bilang, saya mau dibaptis. Tapi oleh kakak-kakaknya dilarang. Karena kan orang Islam, anaknya sendiri harus mendoakan dia setiap hari kan. Maksudnya mereka belum selesai. Terus sampai mati akan mesti mendoakan. Nah, lantas dia diam. Setelah 2 tahun lagi, dia 4 tahun sama pendeta Agus. Dia minta, saya sekarang besok saya sudah dibaptis, mau dibaptis. Jadi mohon datang semua ke gereja GKI Pondok Indah. Ya, kami bukan mengalah, ya ikut saja ya. Dan dia dibaptis. Akhirnya dia dibaptis dan dia percaya betul sama Tuhan. Nah, sebab saya sendiri bukan orang Kristen yang baik ya. Saya baru mulai membaca Alkitab kira-kira 10 tahun yang lalu. Saya umur 80-an. Kenapa? Karena anak-anak saya tidak pernah saya suruh sekolah minggu, saya tidak tahu, tidak ngerti, dah pokoknya. Oke, go gitu. Sebab saya kerja, jadi repot, tidak memikirkan itu. Tetapi kayaknya Tuhan kasih tanda ya sama saya. Anak saya yang 4 berdahulu yang kawin, semua kawin dengan keluarga yang sangat-sangat religius. Jadi akhirnya saya malu ya. Mereka ke gereja, saya tinggal di rumah. Tapi akhirnya saya sendiri bilang, ya deh, mama ikut ke gereja. Ya ikut dengar, tapi I don't understand. Nah, bukan saya nggak ngerti, tapi ya saya I just listen dah. Jadi, nah setelah itu saya pikir anak saya juga sudah dibaptis ya. Bagaimana? Ya, lantas saya mulai pegang Alkitab ya dengan itu renungan. Saya pelan-pelan mulai membaca. Saya senang membaca Old Testament ya, karena di Testament Lama itu cerita, cerita, kalau kita boleh bilang itu cerita. Sangat-sangat menarik. Ya, saya lihat orang berperang, sangat menarik. Tapi saya selalu pikir, apa saya masih dosa ya kawin sama orang Islam, walaupun itu sudah 65 tahun yang lalu. Gitu. Ya, oke. Itu saya mau Ya, tanya. Bu. Jadi yang Ibu sampaikan tadi itu sebenarnya ada tertulis di 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. 2 Korintus 6 ayat 14. 14. Ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, jadi Bu, kalau Ibu kemudian mendapatkan pasangan yang tidak seiman, itu tinggal saya mau bertanya, apakah Ibu menjalaninya dengan bahagia atau tidak? Sehingga sampai melahirkan 5 anak, ya toh. Itu berarti kan Ibu dikehendaki Tuhan toh, hidup bahagia toh. Begitu, Bu? Ya. Loh, saya hidup bahagia. Iya. Jadi di balik semua yang Ibu lakukan itu sebetulnya ada rencana Tuhan. Tapi Ibu tidak menyadarinya. Buktinya yang terakhir, anak yang terakhir toh pada akhirnya dia ikut bergabung bersama untuk percaya kepada Tuhan. Memang di dalam Islam itu ada ajaran anak itu harus terus mendoakan orang tuanya yang sudah tiada. Karena hanya dengan cara demikian orang tuanya itu nanti akan masuk surga. Ya. Nah itu, jadi bagaimanapun juga anak-anak itu selalu dilarang untuk menyeberang ke agama lain karena kalau sampai menyeberang siapa yang mau mendoakan? Nah, beda dengan kita ini tidak usah didoakan. Karena begitu kita dipanggil pulang, kita sudah jelas di mana tempatnya. Yesus mengatakan, dalam rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak demikian, aku tidak mengatakan kepadamu. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
seorang pun tidak dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus itu jalan, bukan penunjuk jalan, jalannya. Buat kita tidak masalah, ya. Artinya tidak perlu terus didoakan, tidak perlu. Karena ketika kita meninggal dunia, roh kita itu tetap hidup. Roh kita hidup dan roh kita itu akan mengalami hidup kekal. Cuma pindah tempatnya. Dulu di dalam hidup kita, sekarang bersama Tuhan Yesus. Itu loh, Bu. Jadi tadi yang anak yang terakhir tadi kan akhirnya dia sendiri kan mengambil keputusan. Ya, tak Bu, mengambil Ya, keputusan untuk mengenal Tuhan, minta dibaptis dengan Pendeta Agus. Ya, betul. itu karena apa? Karena itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi di belakang kita ini yang tidak kelihatan ini ada Roh Kudus yang bekerja. Jadi Roh Kudus itulah yang menolong kita. Kalau Ibu mau membaca, ada di dalam Roma 8. Roma 8 ayat 26. 26. Ya, Roma 8 ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Lalu ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu Bu, jadi di balik semua yang Ibu lakukan itu ada Roh Kudus karena Ibu orang Kristen. Itu loh Bu. Ya, ya. Oke. Ya. Roma berapa tadi? 26 ya, 28 apa? Roma 8 ayat 26 dan Roma 8 ayat 28. Ya, oke. Apa Ibu pada waktu anak-anak belum menikah selalu mendoakan mereka supaya mendapatkan orang-orang yang seiman? Saya tidak pernah berdoa dulu, Tidak Pak. pernah berdoa. Nah, kok akhirnya mendapatkan teman-teman hidup yang seiman? Ya. Itu semua kayaknya datang sendiri gitu loh. Luar baru biasa. Luar biasa. Saya Itu baru pekerjaan Tuhan, ya. Itu pekerjaan Tuhan itu. Itu pekerjaan Roh Kudus Pekerjaan yang Roh mengurapi Kudus. keluarga Iya, Ibu Ita. betul. Dan Itu keluarga. pekerjaan Roh Kudus itu luar biasa. Itu perlu dibuatkan riwayat itu. Ya. Sebab saya Dibuatkan tidak pernah ke gereja. Loh, Tidak pernah. kenapa? Loh, ya malas. Loh, kok Tapi malas? saya kawin, saya menikah di KUA, di gereja namanya diadakan di gereja dan di catatan sipil. Oh, gitu. Zaman dulu boleh. Ya. 65 tahun yang lalu. Oh. Tapi untuk Ibu juga mengakui syahadat. Waktu KUA ya mesti ngaku, tapi saya dinikahkan oleh Hamka. Jadi saya hanya waktu disuruh baca syahadat, saya kan tidak tahu. Lantas dia bilang, coba ikutin saya. Ya, saya gitu aja. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Sekarang saya juga udah ngerti tentang Islam karena di rumah saya orang Minangkabau dan mereka itu setiap bulan ada pengajian, pengertian. Dari Minangkabau. Ya, pengertian dari ya orang Minang suami saya. Saya sendiri orang Maluku saya sendiri. Oh, gitu. Oke, baik. Ya, apapun yang terjadi di belakang itu merupakan jalan cerita hidup, tapi di saat ini Ibu Ita dipenuhi oleh Roh Kudus, tentunya dengan kekuatan Roh Kudus dan bimbingan Roh Kudus, Ibu Ita bisa menjalani hidup dan jadikan pengalaman hidup sebagai cerita yang indah dengan pegangan bersama dengan Roh Kudus. Seperti itu, Ibu Ita ya. Rajin baca Alkitab ya Bu ya. Ya. Setiap malam Pak Pendeta jam 12 mantap. Waktu saya untuk membaca dan berdoa untuk semua anak saya, keluarga saya yang besar. Satu ya Pak Pendeta, satu lagi. Ya, bacanya Alkitab sampai katam. Ya toh.
Enggak, saya bacanya malam supaya konsentrasinya lebih baik. Oke, Oh ya, bisa jadi gimana? inspirasi. Terima kasih Ibu Ita, bisa menjadi Iya, inspirasi bagi kita semuanya, Iya. peserta iya. Patibulung pada malam hari ini. Pak Andreas di chat ada yang direct message ke saya Ya, mengenai ya. tadi dia tidak sempat mendengar. Singkat saja, apa penjelasan Edom? Gitu. Silakan Pak Andreas. Penjelasan Edom maksudnya. Iya, singkat aja. Tadi ada yang belum kurang mendengar dan Oh belum ya, mengerti istilah Edom. Edom itu adalah orang-orang keturunan dari Esau. Tetapi Oke. Edom sendiri itu sebenarnya daerah. Hmm, Orang-orang daerah itu disebut orang-orang Edom. oke. Nah, nah, Edom itu eh, dipakai oleh Nabi Obaja ini sebagai gambaran dari manusia-manusia duniawi yang Hmm, tidak mengenal kasih, yang kejam, yang tidak peduli dengan sesamanya. baik. Sehingga digambarkan bahwa Edom itu bermusuhan dengan Yehuda. Ya. Yehuda itu berasal dari keturunan Yakub, yang tidak lain adalah kalau diurut secara eh, apa kelahiran itu termasuk saudara. Yakub dan Esau itu saudara. Nah, Ya, itu mereka mengalami permusuhan yang turun temurun. siap. Nah, Yakub itu sudah mengalami, oke, Yakub dan Esau itu sudah berdamai. Itu kan antar mereka manusia, tetapi Yakub itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan ketika dia mengalami sendirian di puncak gunung sampai akhirnya kakinya tuh cacat sehingga Yakub itu sebetulnya pincang. Hmm, Nah, orang yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi itu pasti punya titik balik. oke. Tapi kalau orang hanya sampai pada mempelajari Alkitab, ya tahu betul Alkitab, tapi belum pernah mengalami Tuhan ada dalam hidup saya, itu dia belum mengalami sungguh-sungguh. Jadi Yap, belum bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi ini kehendak Tuhan. baik. Tapi orang yang belum mengenal Tuhan dengan benar, dia akan mengatakan, nah, yang terjadi ini kebetulan, yang Hmm, terjadi ini nasib. Padahal hmm, di balik itu semua Tuhan bekerja. yes. Entah itu dipakai untuk mengingatkan kita supaya kita bertobat, atau itu dipakai untuk meningkatkan iman kita supaya kita naik kelas, tidak SD terus. Ya, Oke. oke. Baik. Siap, terima kasih penjelasan untuk pada malam hari ini terkait Kitab Obaja. Terakhir, Pak Pendeta Andreas, sebelum kita tutup Zoom Meet Patibulung kita pada malam hari ini, ada yang ingin disampaikan? Singkat, silakan. Pak Ya, Andreas, ya, silakan. oke. Jadi kita malam ini sudah belajar dengan mempelajari kitab Obaja yang jarang sekali kitab ini dikhotbahkan. Ya, Karena kitab ini terus terang isinya itu penderitaan. Penderitaan, penghukuman Tuhan. Tetapi tadi itu yang tadi saya katakan, di balik apa yang ditulis di dalam kitab Obaja ini ada tindakan-tindakan etis yang harus kita lakukan. Mulai dari ayat 12 sampai 14 itu ada kata 8, kata jangan itu sampai 8. Dan itu memang harus kita lakukan supaya kita tidak mengalami penghukuman pada akhirnya. Bertobatlah sekarang selagi ada kesempatan. Ya, jangan memandang rendah saudaramu. Jangan bersukacita pada orang-orang yang sedang mengalami celaka. Jangan membual, sombong. Jangan masuk ke pintu gerbang umatku. Nah, dengan kemalangan padari kemalangan, tapi tolonglah gitu loh. Jangan merenggut kekayaan, jangan berdiri di persimpangan jalan, jangan menyerahkan orang. Nah, itu kata jangan, jangan, jangan itulah yang harus kita perhatikan di balik uraian Obaja yang meramalkan bahwa akan terjadi penghakiman pada akhir zaman dan ini gambaran sudah digambarkan antara Edom dan Yehuda. Oke, baik. itu saja. Siap, terima kasih Pak Pendeta Andreas untuk insight dan juga cerita pada malam hari ini. Semoga semakin meningkatkan kualitas iman kita untuk dapat selalu terus mengutarakan hati dan pikiran kita pada Tuhan saja dan tetap berpegang pada
keimanan kita dan juga bimbingan Roh Kudus selalu menyertai kita. Terima kasih Pak Pendeta Andreas untuk penyampaian pada malam hari ini. Di kolom chat ada yang ingin meminta rekamannya. Baik, nanti rekaman ini Patibulum pada malam hari ini nanti akan diupload di YouTube channel GKIPI di playlist Sosduker. Nanti bisa dilihat di sana, akan ditayangkan di YouTube channel GKIPI. Dan untuk menutup Patibulum kita pada malam hari ini, berkenan Pak Andreas untuk membawa doa penutup pada malam hari ini. Mari kita doa. Tuhan Yesus, kesempatan yang sedemikian ini langka karena di tengah-tengah kesibukan kami masih diperkenankan mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan dan hamba-Nya. Oleh sebab itu, apapun yang sudah kami dengar, kami terima, Tuhan meteraikan dengan Roh Kudus, bahkan berikan kepada kami kuasa untuk kami berani melakukannya. Terima kasih Tuhan, ingatkanlah kami selagi kesempatan masih ada, kami terus belajar memperbaiki apa yang kurang, yang salah, yang dosa di hadapan Tuhan dan sesama kami. Sehingga pada waktunya ketika penghakiman Tuhan tiba, kami didapati sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan setia. Sekarang Tuhan, berkatilah umat-Mu yang mendengarkan, yang ikut dalam Patibulum malam hari ini. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera sekarang sampai selamanya. Amin. Amin. Terima Amin. kasih. Terima kasih, Baik, Pak terima kasih Pak Pendeta Andreas. Andreas.